Halo teman-teman, belajar kepribadian, apa kabarnya? Kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kali ini saya ada tamu yang namanya Deden Hardian ya. Iya, Seorang content creator ya yang luar biasa. Saya sudah cek TikToknya terutama itu sampai likes-nya sampai 5 juta saya lihat. Jadi kalau teman-teman juga ada lihat TikTok, terus kemudian suka tentang MBTI, saran saya segera simak nih yang creationnya Deden ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Deden, terutama tentang MBTI. Saya mengenal Deden itu gara-gara ya membaca buku Vivia ini ya, di mana di sini di-mention ya, dan yang konten saya ngobrol dengan Vivia juga sudah ada di belajar kepribadian ya, yang ada di channel ini. Jadi teman-teman bisa simak juga. Nah, gimana nih Den? Cerita-cerita sedikit lah, kita kenalan-kenalan dulu iya. tentang apa ya, kegiatan dan usaha kamu saat ini nih? Kalau kegiatan sekarang ini kayak saya Mhm, kerja, mhm, itu freelancer, nge-handle akun sosmed beberapa brand. Terus selain itu saya juga seorang fotografer mhm. sama kayak Koence nih. Terus juga Ya, saya, konten kreator, lumayan heeh, menghasilkan juga, dan itu oke. baru setahun belakang lah dari TikTok. Oh, alright, alright. Nah, sekarang kenapa kamu tuh suka menekuni MBTI nih? Apa yang membuat kamu pertama kali ketemu bisa ketemu ini? Kemudian apa sih sebenarnya mungkin manfaatnya bagi kamu nih setelah mengetahui tentang ini? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman semua nih. Oke, pertama kali kenal MBTI itu waktu kuliah itu kok, waktu kuliah itu, saya bukan psikologi ya, bukan ada kaitan dengan kepribadian atau apa-apa ya, cuma kuliah teknik. Mhm, Terus waktu itu kan kita belajar ya awal-awal kuliah ada semacam mengenal diri sendiri gitu. Terus, mhm, sampailah ke MBTI salah satunya. Tapi mhm, waktu itu baru sekedar tahu aja. mhm, Jadi waktu itu saya, tesnya pun pakai buku, jadi kayak entar di-scoring gitu kan kok, kita introvert mhm, atau extrovert, kayak 16 personalities lah, belum pakai cognitive function. mhm. Jadi waktu itu saya dapat hasilnya ISTP. Terus, Oke. eee, 4 tahun lebih saya nggak ada hubungannya tuh dengan MBTI itu waktu saya pertama kenal itu mungkin tahun 2014 lah, 2014 atau 2015 sekitar itu. Mhm, Terus baru kenal lagi dengan MBTI, baru bersentuhan lagi itu tahun 2020. Kebetulan saya kenal dengan seseorang, mhm, dekat dengan seseorang yang ternyata dia suka banget MBTI, terus mhm, diajarin dari dia diajarin kalau MBTI itu kayak gini gitu, terus mhm, disuruh belajar tentang, cognitive function gitu kan. mhm, mhm, Terus, eee, di saat itu saya sangat tertarik, entah kenapa saya sangat mhm, tertarik mau mempelajari, emang bisa ya gitu, kita mhm, tahu kepribadian orang gitu mhm, dari MBTI-nya gitu. mhm, Terus, saya ulik, tentunya mhm. saya belajar dari 16 personalities dulu karena kayaknya semua orang belajar dari sana dulu gitu. Gerbangnya kayaknya 16 personalities. Jadi ya Iya. saya tahunya juga sebatas itu dulu kan. Terus Ah saya hah hah. ulik-ulik, eee, sampai pada akhirnya saya penasaran, kok Mhm, MBTI nggak ada gimana ya, kayak nggak terkenal gitu, nggak di Indonesia nggak rame gitu kan. Terus mmm. akhirnya saya inisiatif di zaman-zaman corona itu kok, waktu kita ya banyak di rumahnya lah gitu. Terus saya inisiatif, pengen nyari teman untuk belajar MBTI, maksudnya Mmm, teman lain, yang lebih mhm, luas, yang lebih banyak. mhm, Salah satu caranya itu ya dengan kita bikin apa ya, kita memancing orang untuk datang ke kita gitu. Jadi saya mulai ngonten itu di Instagram dulu kok. Jadi di mmm, Instagram saya bikin carousel dan, mhm, ternyata waktu itu sangat ramai juga. Walaupun waktu itu belum ada sistem FYP ya, jadi yang, tersebarnya itu masih lingkup follower saya, terus mhm, dia sebar ke story dan lain-lain, mhm, dan itu sangat ramai juga, jadi saya mulai mendapatkan teman-teman yang suka membahas MBTI, baru belajar dari sana gitu. mhm.
dan akhirnya baru nyentuh ke TikTok itu tahun lalu, I gitulah. see. Oh, tapi cepet ya menjalarnya kalau TikTok ya. Kayaknya kayak Ya, wildfire gitu ya. Kayak langsung bakar karena semua. TikTok emang gila sih, algoritmanya emang nyebarnya cepet sih kok. I see, I see. Dan juga banyak juga ya orang yang pakai. Jadi Ya, apa otomatis populer ya kayak gitu. nah, Nah, tapi alasan untuk bikin apa TikTok itu atau kayak konten tentang MBTI itu sampai ke dalam cognitive function itu kenapa tuh? Dan eh kenapa sampai minat kayaknya serius banget bikin apa sih ya kelihatannya santai cuma saya tahu kayaknya kalau INTW tuh tipenya serius banget gitu loh bikinnya banyak gitu dipikirin dulu gitu kenapa tuh sampai ada eh, sesuatu yang gini sih, mm-mm, awalnya itu karena MBTI belum populer ya di Indonesia, jadi saya pengen mengenalkan ke sebanyak-banyaknya orang gitu tentang mhm, MBTI ini. Karena bagi saya MBTI ini banyak sekali manfaatnya gitu, kayak kita bisa mengenal diri kita lebih dalam, mhm, kita bisa memahami orang lain lebih cepat juga gitu. mhm, Walaupun mhm, belum tentu sepenuhnya apa yang ada di MBTI itu, pasti berlaku ke orang lain, tapi mhm, setidaknya kita punya gambaran, eee, untuk mengenal orang itu gambaran awal lah untuk mengenal seseorang. mhm. Terus, karena gini ya, kan kalau dulu zamannya yang laku itu zodiak ya kok. Oh ya ya betul Kalau kalau astrologi dulu-dulu pasti astrologi, zodiak gitu. Terus mhm, saya mikir, kenapa nggak MBTI aja gitu? Orang kalau kayak 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 sekarang itu kan, oh kalau Gemini gini, kalau Aquarius gini gitu. Kenapa zodiak gitu? Mending MBTI. Ya walaupun MBTI itu nggak serta-merta benar 100%, tapi mhm. setidaknya ini jauh lebih bagus daripada zodiak yang hanya ngasal-ngasalan lah gitu. Horoskop Jadi horoskop mhm, tujuannya itu, eee, mhm, kalau orang bilang MBTI is the new zodiac, ya saya nggak peduli, nggak apa-apa, mhm, dianggap orang, kayak gitu, yang penting saya, mhm. niatnya ingin memperkenalkan MBTI ke sebanyak-banyaknya orang, sehingga ya nanti mainnya bukan zodiak lagi lah, MBTI lah, walaupun Mhm, tetap, eee, pada dasarnya MBTI itu masih pseudoscience, belum, mhm, karena itu ya nggak mungkin proven lah, karena nggak mungkin setiap orang itu bisa dikotak-kotakan ke 16, kotak aja. Tapi setidaknya mhm. itu jauh lebih bagus dan jauh lebih akurat dibanding zodiak. Iya, saya setuju sih, karena Mmm, zodiak itu lebih lebih general lagi lah ya, lebih general lagi dan apa istilahnya juga banyak yang aneh-aneh dulu kan di majalah gitu waktu kecil tuh selalu ada peruntungannya minggu ini, tapi itu nggak pernah tepat kayaknya, atau tulisannya terlalu general gitu. Jadi istilahnya eee, kalau MBTI setidaknya lebih ya kita bisa merasa oh ini cocok sebagian besar cocok gitu, seperti itu ya. heeh, Iya. ada namanya itu kalau, ini, zodiak itu, dia Mhm. memang general dan sebenarnya itu bisa diaplikasikan ke semua orang. Misalnya Mmm, saya Aquarius gitu kan, mhm, terus saya mhm. baca yang Gemini yang lain, coba aja baca sendiri pasti kayak, "Eh, iya gue kayak gini nih," gitu. Kak, itu Ada ada kita nama di dalamnya istilahnya juga. Apa tuh? Barnum Effect kok. Jadi, Iya. dia itu mengambil sesuatu yang general, jadi semua Mhm, orang bisa relate dengan hal tersebut. Beda dengan mhm, MBTI. MBTI, itu jauh dari Barnum Effect. mhm, Kita itu pasti nge-state sesuatu itu bertolak belakang gitu, kayak, mhm, introvert dengan ekstrovert, terus kan bertolak belakang. Ada yang kayak misalnya kalau cognitive function-nya, eee, TI gimana, mereka orang yang, logis, terus ada mhm, lagi yang lebih makai, idealisme mereka, misalnya kayak orang FI mhm. atau lain-lainnya gitu. Jadi kalau di MBTI itu jadi, kita itu, 2 hal yang bertolak belakang, satu connect ke siapa, satu lagi connect ke siapa gitu. Alright. Nah, sekarang kan kita sama-sama termasuk yang mengakui ya, mengakui bahwa tipe kita yang paling cocok dari 16 itu, sepanjang kita seumur kita lah ya, sampai Ya, sekarang itu akhirnya tadi kan sempat mistype ISTP misalnya. ya. Nah, itu, eee
kira-kira plus minusnya sebagai INTP yang kamu rasain nih, itu seperti apa? Kayak yang kamu suka dari tipe ini, ya kan? Dan yang mungkin yang kamu merasa ini lebih susah nih ya, kayak misalnya kelemahan dari tipe ini gitu. Ya. Oke, kalau plus minus sebagai INTP, plusnya Mm-mm. tentu kita adalah orang yang, logis, karena kita Mm. punya TI yang tinggi, Mm. kita bisa, mencari tahu, kayak mengkonekkan sesuatu gitu, misalnya kita bisa mencari tahu apa sih sumber masalah atau kita cepat dalam hal analitis seperti itu. Terus karena didukung fungsi NE juga kita orang yang, punya banyak ide, kita Mm. bisa menangkap, ide-ide dengan cepat, terus kita juga, gabungan TI sama NE, ya INTP itu menurut saya orang yang sangat objektif maaf. Mm. Jadi dia mempertimbangkan berbagai sudut, apa, melihat sesuatu itu dari berbagai sudut gitu. Jadi Mm. itu adalah salah satu, plus dari INTP. Mm. Kita itu kalau mikirin sesuatu itu menurut saya INTP itu, cukup matang dan cukup logis, Mm. tanpa melibatkan, kayak apa ya, perasaan-perasaan gitu atau, ini enak nggak ya gitu, atau, eee, tanpa melibatkan nggak enakan sama orang lain gitu. Iya, nggak Tapi kan seperti yang FE atau FI ya. Yang iya, F ya, heeh. tipe F. Ya, FE ya. FE sih yang FE. terlebih karena mereka Ya. itu suka nggak enakan dengan orang lain, mereka terlalu memikirkan perasaan orang lain. Tapi Ya. masalahnya kok walaupun saya INTP, saya Hmm. punya FE yang lumayan gede gitu. Udah berkembang. Iya, jadi FE saya Mm. lumayan jauh, SI saya emang kecil banget, tapi FE Ya. saya lumayan. Iya, jadi memang Kalau kalau minusnya ya, ya. minusnya, terkadang kita lambat dalam eksekusi sih, itu saya Hmm. akui. Kita nggak kayak orang-orang, dengan fungsi SE, mereka itu Hmm. jago eksekusi. Kalau kita lambat, terus, kita juga nggak bagus dalam, organize, kita nggak suka dengan hal-hal yang teratur. Jadi, ya ada kelebihan, ada kekurangan, kayak ya gitulah, ada kelebihannya dengan kita tidak suka dengan hal teratur itu meningkatkan, kreativitas kita, tapi Rada. kekurangannya kita cepat bosan gitu. Jadi, Ya. ya, 2 hal yang saling ini sih, plus minus sih itu. Ya, rada chaos ya. Jadi kayak, tapi masalahnya INTP tuh thrive in chaos istilahnya. Semakin nggak ketidak organize itu Heeh, menimbulkan kreativitas inspirasi baru. Kalau terlalu iya teratur betul, kayaknya udah fix gitu kan heeh, ceritanya. kalau udah jadwal teratur itu biasanya hasilnya malah nggak bagus ya, Kak. Mm-mm, Tapi mm, kalau udah mendadak, tiba-tiba ada mm-mm. ide, wah itu bagus biasanya tuh. Oke. Nah, kita kan mungkin sempat kerjasama, mungkin punya teman dekat atau punya pasangan. Nah, INTP itu menurut kamu tuh sepanjang pengalaman lah ya hidup kita. Basic di sini kan ngobrol sharing ya. Mhm, Itu tipe apa yang menurut kamu tuh em, yang paling yang enggak inilah maksudnya yang cocok lah, yang cocok dan mungkin yang nggak cocok juga sekalian sih misalnya eh, sedikit bisa ceritain yang pernah lah pengalaman pribadi atau gimana gitu loh. oke. Ya. Kalau saya itu jujur suka dengan orang yang punya fungsi TE, Hmm. seperti ENTJ, ESTJ, ISTJ, INTJ. Hmm. Tapi lebih spesifik lagi saya lebih suka dengan, TE yang nggak terlalu dominan kok. Jadi saya suka dengan orang-orang INTJ sama ISTJ. Dan kebetulan teman-teman dekat saya yang kayak kita ngomongnya enak, diskusinya enak, terus jokes-nya juga dapet, itu kebanyakan INTJ dan ISTJ. Terus saya juga suka dengan orang-orang SI, ini lebih ke kagum mungkin ya, orang-orang SI itu Ya. seperti ISTJ, ya ISTJ Hmm. Berarti atau ISTJ ya. ISFJ. Ya, ya. ISFJ ya. Ya, Hmm. eee, mereka itu
saya kagum dengan bagaimana mereka itu konsisten dengan apa yang mereka bilang, terus, bagaimana mereka menghargai apa ya, hal-hal yang kecil, terus mereka detail, mereka bisa stick to the plan dengan sangat baik, itu saya kagum. Karena mungkin karena itu adalah kekurangan kita, jadi melihat sesuatu yang nggak kita miliki itu kayak kagum banget gitu. Hmm. Kalau misalnya, Kalau ya, lanjut. ya lanjut kok. Iya, kalau itu apa namanya? Saya baca-baca kan katanya INTP golden pair-nya adalah INFJ. Nah, itu Oh, menurut kamu gimana? kalau Golden Pear sebenarnya menurut saya lebih ke ENTJ sebenarnya. Oh ya? Tapi INFJ juga cocok, eee, karena INFJ bisa memberikan sentuhan, apa ya, bisa membuka, sisi yang terpendam dari seorang INTP, kayak dia bisa, membuka sisi emosional kita gitu. Hmm. Karena mereka punya FE juga, terus mereka NI dan kita NE, jadi itu adalah 2 hal yang sangat berkesinambungan. Hmm. Jadi kita punya maksudnya, pikiran kita itu connect biasanya, karena kita Hmm. punya ide dan mereka biasanya lebih dalam kan, jadi diskusinya enak. Biasanya saya menentukan kecocokan itu dari fungsinya tersebut kayak Hmm. TI-TE itu cocok, Hmm. NI-NE cocok gitu. Jadi INFJ Hmm. adalah salah satu yang cocok juga dengan INTP, tapi kalau saya pribadi sebenarnya paling cocok itu ISTJ dan INTJ. Iya, Enggak tahu iya. kenapa gitu. Nggak tahu kayaknya. Ketemunya itu kali ya, banyak kan itu ya. Ah, Mungkin mungkin ini juga sih kok, kan tadi saya bilang saya punya FE hmm. yang ya walaupun nggak kuat tapi lumayan lah gitu. Hmm. Jadi ketemu dengan INFJ yang punya FE juga, Hmm. jadi nggak nyatu gitu. Jadi Hmm. mungkin lebih cocoknya kalau INTP pada umumnya mungkin lebih cocok gitu, tapi kalau saya Hmm. pribadi nggak gitu. Hmm. Oke, Oh oke. ya tadi sama ini, yang Ya, yang nggak suka, yang ya paling nggak itu. suka, Nah, lanjut ya, nggak? Ya, yang nggak cocok lah kesannya. yang nggak Ya, cocok. gimana? Aduh, ini sulit nih jawabnya nih. Kan tipe doang, bukan bukan orang ya. Tapi kan orang yang punya tipe itu jadi, waduh, apalagi Iya. teman-teman dekat saya kan, Iya, aduh ini Gak, kenapa gak nih? bisa baper, nggak boleh baper dong, ya kan? Iya iya Namanya iya. juga kita ngomongin tipenya kan, kayak Iya iya iya. type ya, yang kira-kira. Eee, kalau Tapi yang nggak setiap cocok tipe menurut saya pasti ada kecocokan, tapi yang maksudnya yang lebih banyak yang nggak cocoknya, ya oke, ya, apa iya itu. setuju kok. Iya, Walaupun ada yang bilang, kayak ESFJ dengan mhm. INTP kan itu beda banget ya kok, Iya itu kan terbalik semua. heeh, polar opposite itu. Mhm, Tapi saya punya teman dekat juga yang mhm, ESFJ gitu. Jadi, mhm, walaupun sebenarnya kalau boleh mhm, jujur, kalau misalnya nih saya ditaruh di 100 orang secara mhm, random gitu, mhm, dan mhm, ada teman saya yang ESFJ itu, mhm, mhm, saya yakin 90% saya tidak akan berteman dengan dia. Saya tidak akan memilih dia sebagai teman saya. Tapi oke, karena kita pernah di lingkungan yang maksudnya lingkungan yang kecil dalam mhm, beberapa waktu yang lama, akhirnya saya memahami orang-orang seperti ESFJ yang sangat beda dengan saya tersebut, saya memahami mereka dan akhirnya kita bisa dekat juga gitu. mmm, Eee, jadi nggak melulu kalau INTP itu nggak bisa dekat dengan ESFJ, enggak, bisa aja mmm, gitu. mmm, Tapi kalau disuruh tadi tipe apa yang paling saya nggak suka, mmm, itu mungkin ya, mungkin eng ing eng, ESFP. Saya oke, saya nggak suka dengan orang yang oke, FI-nya terlalu dominan, ESFP, heeh, ISFP, INFP, dan ENFP, itu kan punya FI. ya Eee, ya, entah kenapa saya kan FI ini kalau terlalu dominan dia egois ya, Kak, ya. mhm, Dia, mementingkan diri sendirilah, mementingkan, idealisme sendiri, terus mhm, perasaan sendiri. mhm, Entah kenapa saya kalau mereka terlalu gitu saya nggak suka. oke, Tapi banyak juga kok ENFP yang nggak terlalu FI-nya nggak terlalu kuat, jadi nggak mhm, melulu saya benci dengan ENFP atau INFP enggak, ya, cuma tergantung ya, orangnya. ya Terus dia ESFJ ya, ESFJ ya, juga nggak ini kok, nggak connect saya sebenarnya dengan kebanyakan ESFJ ya. make sense sih. Heeh, Jadi, ESFJ ya memang sebenarnya ya
tipe ESFJ itu tipe yang nice sih, sebenarnya nice kan. Mereka kan provider. Hmm. Jadi mereka tuh berusaha untuk gimana mereka tuh sangat baik. Kalau mereka punya resource, mereka ibaratnya orang yang punya ya, mereka bisa sangat hangat, bisa sangat memprovide gitu loh. Jadi istilahnya dia lihat kita karena FE dominan, dia bisa lihat kita membutuhkan sesuatu, dia akan kasih materi Hmm. maupun support kayak gitu. Dia otomatis bisa mendeteksi kita, kemudian ini. Jadi sebagai SFJ menurut saya tipe yang nice. Cuma Ya, memang kalau misalnya hubungan sama INTP, nah kalau ESFJ itu dia bisa mendeteksi, karena dia bisa mendeteksi oh kita apa, dan dia ada sifat sejenis kepo. Kepo itu kan kayak dia itu pengen ngurusin urusan orang, terutama dalam relationship. Nah itu yang hmm. mungkin trigger INTP nggak sukanya di situ, karena Ya betul. terlalu mau ngurusin. Kayak misalnya datang, udah punya pacar bro, udah ini ya, ini saya kenalin gitu, gitu. Jadi kayak gitu. Yang model-model kayak gitu biasanya ESFJ. Kalau dia lihat gitu. Jadi itu yang INTP yang sebagai makhluk yang private, yang nggak mau dicampur urusan private-nya gitu loh. Di ranah sosial, ketemu itu ya jadi agak sedikit trigger gitu loh. Kalau pengalaman Setuju. sih. Cuman orangnya sendiri pribadi yang baik di sosial. Cuman mungkin itu ya karena kita ininya ini Sangat-sangat baik kok. SFJ mm-mm, sangat-sangat baik. sangat baik. Nah, Heeh. kalau yang ENFP, bapak saya sendiri ENFP, memang kita berdebat seru. Dan Iya. ENFP punya FI, dia mood swingnya lumayan kenceng, tapi Hmm. saya biasanya karena dia NE ya, dia extrovert intuition, kita bisa arahkan ke apa namanya, kita brainstorming, misalnya ada ide-ide, mereka sangat senang sekali kalau NE dominan, ENTP, NFP biasanya lumayan cocok dalam bidang bertukar gagasan, tapi kita berdua tidak akan menjalankan apapun dari apa yang kita ngobrolin. Jadi misalnya kita punya ide bikin ini bikin ini, ya udah setelah pulang udah gak inget lagi tuh, itu cuma ini doang ya kan. Itu jadi lucunya di situ sih. Kalau ketemu orang TE, mungkin apa yang kita gagaskan setidaknya mereka akan bisa jalanin bersama gitu. Bisa Iya. lebih long term. Mungkin gitu ya. Hmm. Kenapa kamu suka TE? Karena setidaknya mereka ada pengen produce something dari apa Iya. yang idenya. Yang ya kalau sedangkan yang NP yang lain mungkin ya itu ya. Enaknya cuman ide-ide gak ada kerjaan. Karena sama-sama juga malah gak eksekusi ya. Tadi bilang ya gak terlalu cepat untuk eksekusinya. Hmm. Make sense, TE make itu sense. juga ini kok. Hmm? Mereka kan nggak mau ngalah ya gitu. Jadi Iya, eh, mereka sangat ini sekali. sangat keras kepala. Jadi enak-enak buat diajak Determined. debat gitu. Makanya saya suka. Oke. Apalagi kalau udah Kenapa? deket ya. Ya, Kalau ya. dengan orang baru mungkin I saya know. apaan nih Ya, gitu. Tapi kalau udah deket, wah seru nih betul, debat betul. lama-lama. Ya, karena mereka itu debat seru karena mereka cenderung strong will, sangat kalau mereka udah punya fakta-fakta dan apa yang mereka anggap logis, nah mereka itu bisa ini. Dan untuk INTP bukan apa-apa sebenarnya, bukan bukan kita senang berdebat untuk in sake of menjatuhkan dia, tapi sebenarnya menurut saya INTP itu kan selalu pengen mengerti sesuatu, memahami sesuatu. Dan memahami sesuatu itu dengan debat juga bisa, dengan kita menguji apakah kita kasih aja ke orang yang TE. Kalau dia Hmm. setuju kemungkinan kita benar. Kalau dia gak setuju, nah itu kita bisa cari lagi nih. Ya kan? Itu mencari kebenaran dengan ada sparring partner. Jadi kayak dia tuh kayak sparring partner juga. Kadang-kadang saya Ya, merasa bisa seperti itu. Apakah ini visible atau enggak? Lemparin aja ke dia. Karena kan kita kan sebenarnya orang yang NE ya, extrovert intuition ya, tapi meskipun bukan kayak ENTP yang gila banget ya mengeluarkan ide-ide, tapi kita mengeluarkan ide untuk dites gitu loh, untuk dites bisa nggak visible nggak atau enggak. Untuk orang-orang yang TE itu kita bisa dapat jawaban dari sana. Mungkin itu karena itu bisa
jadi bagus. Tapi pengalaman saya, saya jadi curhat ya, gak apa-apa ya. Nggak apa-apa kok. Pengalaman saya sama INTJ kadang-kadang untuk kerja sama yang panjang itu, the way of kita kerjain sesuatu tuh berbeda. Pengalaman saya. Jadi Hmm. kalau mereka eh, karena NI ya, maka mereka melihat akhir, terus kemudian seperti ya pohon yang terbalik itu kan, terus kemudian mereka melihat possibility, mereka planning untuk menyusun banyak planning. Jadi perencanaan mereka tuh top notch. Hmm. Mereka kayak fotografi lah kan, kamu juga ada content creator fotografi. Mereka tuh menyusun semuanya, kata per katanya, apa yang dia lakukan, shootnya, shoot dari sini, shoot dari sini. Mereka sudah semuanya ditulis dengan sangat menit keberapa sangat-sangat ini banget. Apalagi TikTok misalnya dia dibatasin 1 menit, 3 menit kayak si Vivia itu. Dia akan script sampai seoptimize mungkin karena dia tipe orangnya seoptimize mungkin, ya kan? NI ya Nah, kok. di NI dan TE itu optimize. Jadi NI Dan TE. contingency planning gila-gilaan karena dia see the result terus dia bikin apa yang untuk menuju ke situ dan dia TE eksekusi kayak TE itu kayak martir menurut saya. Jadi eksekusi tuk 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 untuk mencapai itu kan. Nah, jadi kalau kita kadang-kadang saya bekerja sama INTJ, saya merasa itu terlalu kaku karena itu kayak gue baru mau bikin udah didikte nih per menitnya gue masih ngapain gitu. Gak tahu kalau kamu pernah gak mengalami masalah kayak gitu. Kalau kita kan istilahnya lebih ke ya apa namanya lebih fleksibel lah. Meskipun itu planning kayak gitu membantu kita juga sih apa yang kita lakukan. Tapi kita setidaknya INTP menurut saya ya kalau ada possibility yang lain ya kita coba lebih improvise gitu sesuatu yang bikin itu dan itu kadang-kadang improvisasi kita di tengah jalan kalau kita punya long term project kadang-kadang annoyed INTJ atau yang ya INTJ terutama untuk annoyed dia kenapa kita wasting time dan tidak melakukan sesuatu yang optimal. Nah, Hmm. itu. Jadi menurut saya kalau kerja sama INTJ menurut saya lebih kasih leadership ke mereka untuk mereka ini. Kalau leadershipnya kita mereka tidak bisa nggak begitu bisa tahan ya karena kita terlalu bercabang gitu. Iya, Ya, jadi leadership kita ikut dia sukses tuh. Jadi INTP suka ikut dia memberi waktu brainstorming kita kasih ide gagasan segala macam dan itu masih bisa. Tapi kalau dia ikut kita kayaknya dia lebih stres. Beda sama kalau kita kerja sama ISFJ, em, Hmm. mereka lebih supportive ya terhadap Iya. INTP. Kita bisa jadi leader kalau Hmm. di sama partner yang ISFJ karena mereka supportive, dia logistik Betul. bagus. Karena kita sesuatu yang kita nggak suka detail-detail itu nanti di take care oleh orang-orang SI, termasuk ISTJ saya pikir. Cuma Hmm. bedanya kalau ISFJ ya juga dia istilahnya emosion apanya juga ethical, mereka ethical. Kalau ISTJ lebih ke eh, ya kalau kita mau optimal ya, kayak misalnya lebih profitable segala macam itu ISTJ. Lebih lebih mereka lebih kuantitatif. Sedangkan ISFJ mereka lebih dia pikirin kualitatifnya juga. Dia nggak bukan bukan fokus ke cuan-cuan mulu gitu. Hmm. Itu yang Hmm. pengen. Ya Jadi yang gimana? paling enak sama tipe apa kok? Kalau Saya, ke NC sendiri. Iya. kalau saya apa ya? Enaknya kalau ya itu saya tentunya INTP itu kan nggak terlalu kita kan INTP kan sangat pemilih ya. Maksudnya teman kita, teman saya sendiri, kalau saya tidak terlalu banyak yang dekat karena Ya. pilihan. Jadi mungkin belum ketemu semua tipe. Jadi istilahnya meskipun sudah 40-an ini, tapi tidak terlalu tipe. Tapi yang dekat yang saya bisa eh, andalkan adalah yang kayak ISFJ, INFJ itu juga oke. INTJ juga
oke untuk bekerja atau apa kan, untuk kalau kita mau getting things done dan untuk Hmm, mengatasi hal-hal yang detail, yang JJ itu bisa lebih detail. betul. Kalau ya jadi nggak ada satu tipe yang menurut saya paling favorit sih. Tapi ada yang beberapa di situ yang ini, yang lebih banyak saya pengen kerjasama mungkin model-model, em, kan saya di pendidikan fotografi segala macam, mungkin ENFJ itu menurut saya itu salah satu itu, tapi nggak terlalu gampang ketemu ENFJ kayaknya, atau mungkin saya kurang ENFJ. gaul aja. ENFJ Iya, menurut saya saya sendiri nggak juga bagus dikit nemu ENFJ kok. Padahal dikit. saya itu tahu banyak sekali Hmm. MBTI teman-teman saya. Karena Mm-mm. waktu awal-awal belajar dulu saya nanya gitu, bikin kuesioner gitu, MBTI Mm. kamu apa, MBTI kamu apa, Mm. suruh tes teman-teman buat belajar MBTI-nya saya lewat itu dulu. Mm. Dan ENFJ adalah yang paling sedikit. Kayak sejauh ini baru nemu 2 gitu. Dari sekian banyak orang baru nemu 2 gitu. Mm-mm. Jadi mereka biasanya kuat di leadership, juga ethical dan mereka banyak yang motivator gitu, orang-orang yang Ya, bisa membuat kita semangat. Karena INTP kadang-kadang ya itu kan, lambatnya kadang-kadang kita kebanyakan mikir, tapi nggak ada mhm, yang push untuk, atau lebih lebih ngegas lagi, meskipun saya sendiri berusaha untuk ngegas ya. Caranya adalah kalau cara saya pribadi untuk ngegas itu menempatkan deadline ya. Jadi saya paksain ada deadline-deadline yang harus saya kerjain gitu. Jadi ENFJ saya ketemu satu dua orang ya dulu, adalah mereka sering memberikan motivasi dan mereka bisa melihat bakat kita di mana dan mereka mendorong kita. mmm, Jadi kayak spiritual leader, orator itu. Saya berharap bertemu lebih banyak yang model kayak gini, yang ENFJ. Tapi so far ya oke lah, yang yang ini. Meskipun ya kita diomel-omelin terus sama orang J biasanya. Orang J kan sangat produktif minded. ya. Mereka kan ingin menghasilkan sesuatu, sedangkan INTP itu sebenarnya tujuannya memahami sesuatu. Betul, Jadi, betul sekali. jadi bukan harus memproduksi. Jadi kayak makanya content creator kayak kita sharing information ini menurut saya cocok buat kita. Kita karena kita setidaknya senang untuk men-share. Kita udah memahami sesuatu, kita share pengetahuan Mmm, kita. itu Menurut saya, itu saya, hmm, hmm. itu Menurut alasannya saya, saya belajar MBTI kok, kayak salah satu pengen ya, memahami ini gitu. betul. Dan karena ini cocoknya, ini untung kita hidup di zaman sekarang juga loh. Karena kalau enggak gimana kita bisa reach banyak orang? Bagaimana kita reach tanpa platform teknologi seperti ini? Kan agak sulit. Karena Mmm, kita orangnya private bukan sosial. Jadi itu fulfill sekalian FI kita untuk membantu orang lain. Memahami ya, sesuatu untuk orang lain itu. Jadi tidak mmm. perlu harus ini yang kita sering disalahpahamin kadang-kadang ya kan, kenapa harus memproduksi something gitu. Beda mati. Oke, jadi ngalor ngidul jadi panjang banget nih. Jadi jadi Dadan em, ini pertanyaan ini ya, tentang apakah Dadan ini comfortable in your own skin gak nih sebagai tipe INTP, atau malah sebenarnya nggak terlalu kayak comfortable gitu loh. Ya, karena ini sebenarnya kadang-kadang kita pikir, pemahaman saya kita nggak milih untuk menjadi INTP. Mmm, Ya, kita terlahir dan brain wire kita itu seperti itu sehingga jadi pola pikir kita jadi INTP dan menjadi tipe-tipe yang lain gitu loh. Kita nggak memilih untuk itu. Dan kita juga tidak ditrain menjadi itu kan, gitu. iya. Jadi menurut menurut Deden gimana? Kamu comfortable gak? Kalau Atau saya mau tukar? pribadi, Ya gimana? saya cukup suka dengan menjadi Hmm. INTP, Yap. karena banyak sifat-sifat yang menurut saya, entah karena saya nyaman juga ya menjadi Hmm. INTP, jadi
Kalau disuruh milih, saya nggak pengen ganti ini sih, ganti tipe. Mhm, Di awal-awal dulu ya, waktu awal-awal belajar MBTI, ya mhm, adalah keinginan kayak, "Ya kenapa gua nggak ini ya, kenapa gua nggak ini ya?" Gitu. Kalau andai saja gua INTJ, pasti gua udah banyak kerjaan yang kelar gitu, semacam itu. Kalau seandainya gua ENTJ, pasti mhm, project-project ini kelar gitu. Tapi mhm, kan kalau saya ENTJ, saya juga kehilangan TI-nya gitu, kehilangan NE-nya dan Eee, itu bagi saya juga sangat ini ya, sangat berharga TI dan NE yang saya miliki itu. mhm, Kayak kita, dapat mempelajari suatu itu dengan, cepat itu salah satunya. Kita iya kata, Koenche tadi kita suka memahami sesuatu. Jadi, untuk saat ini saya nyaman banget menjadi INTP dan ya nggak ada pengen berubah inilah. Dulu saya pernah bikin konten ya kok, mhm, iya, saya bilang di awal-awal dulu kalau bisa ganti ini, saya mau jadi INTJ gitu, saya bilang. mhm, Kenapa? Karena, dari beberapa survei, mhm. eee, NTJ ya, INTJ dan ENTJ itu adalah orang yang punya penghasilan gede gitu. Iya, Jadi iya, dulu jadi motivasinya emang karena duit sih, cuan, iya, karena cuan, heeh, karena cuan. iya, 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 benar, bener. ENTJ, ESTJ itu Ya, tipe-tipe eksekutif soalnya, iya, jadi mhm, mereka, tipe yang menghargai produktivitas, kayak gitu. betul, Iya, tapi kehidupannya akan sangat berbeda, ya kan? mhm. Sangat nggak bisa terlalu rileks ya, nggak bisa Iya terlalu iya iya. ya. Ada Wes, ada anugerah yang saya syukuri oh dari ya, menjadi INTP itu, kita orangnya cukup bodo amat ya kok dengan hmm, iya, iya, apa ya, masalah orang lain, betul, dengan kehidupan orang lain, kehidupan pribadi orang lain, kita cukup bodo amat. Bahkan terhadap teman-teman dekat kita, dengan teman-teman sekitar kita, kita cukup bodo amat. Jadi, saya bisa menikmati hidup saya tidak perlu memikirkan orang ya, masalah orang lain saya nggak pusing gitulah. betul, Mhm. iya sama. Ya, jadi memang eh, kita menjadikan kita sebenarnya orang yang tidak terlalu kompetitif, ya kan? Iya, Jadi kayak misalnya kita karena kita bodo amat lah, kita nggak compare orang lain kan, orang lain kayak gimana dan itu mungkin beda dengan tipe yang lain. Yang mhm, gimana lebih kompetitif seperti INTJ dan INFJ yang NI dominan dan juga ISFJ SI perceiving function jadi S sama N menjadi utama di depan itu mhm, banyak yang melalui interaksi saya ke mereka mereka sangat compare. Mereka sangat tahu sekali misalnya si ini lagi jalan-jalan terus ya, ini lagi lewat Instagram Story, lewat TikTok, mereka tuh compare. Dia punya apa, kita punya apa. Kalau kalau kita kayaknya nggak terlalu ini kan, nggak terlalu iya, compare seperti itu. Jadi mungkin itu ya itu sebenarnya semuanya plus minus ya. Jadi kalau betul, kita nggak compare, kita nggak ada drive yang untuk dapat duit sebanyak-banyaknya misalnya. Kalau misalnya mereka yang seperti itu kan otomatis lihat tetangga punya mobil ini jadi semangat, punya mobil, punya rumah, semangat mhm. gitu loh. Nah, istri saya ngomong-ngomong adalah INFJ. Jadi dia Oh, NI, dia INFJ. tahu ya INFJ, dia tahu tahu semua apa yang teman-teman ini segala macam mobil. Terus saya bilang, ya udah kamu mantau bagus juga kamu punya NI yang kamu punya ambitious, kamu kompetitif seperti itu. Eh, Ya udah jadi membantu saya jadi lebih giat kerja gara-gara itu juga. Jadi kayak misalnya Mmm, kalau enggak kalau enggak kan santai aja baca buku aja di bawah iya pohon. Toh orang kita tidak mengejar status sosial atau apa. Ya kan kayak gitu. Jadi istilahnya setidaknya up to date lah. Jadi up to date. Jadi ada orang yang mungkin ya kalau ketemu orang INTJ membuat kamu lebih semangat juga mungkin ya kan. Mereka kan mhm. jadi mungkin kayak gitu INTJ atau INFJ. Itu Tapi, satu hal ya. istri Koenche INFJ ya? Mhm. Ya salah satu golden pair juga kan, Iya yang makanya saya maksudnya udah lumayan cocok gitu, sangat cocok. Tapi saya memang setuju sih mhm, kalau kayak orang-orang INTP, mhm, itu lebih baik dengan orang yang J, gitu.
Mhm. karena mereka bisa bisa menjaga kita supaya nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu berdiam Off diri track, lah. nggak doing Mereka bisa nothing. menggerakkan kita gitu. Betul. Saya pun dalam mencari pasangan ya kok, itu, Ah, pasti pilihan-pilihan saya itu adalah orang-orang yang J gitu, entah itu kamu udah punya INTJ. pasangan sekarang? Oh belum belum. Belum. Oke. Belum belum. Still looking. Ya. Iya, still Tapi itu looking. ya tidak perlu harus INFJ atau apa sih, cuman maksudnya Enggak. ya ada hal-hal yang lain ya selain tipe ya terlalu Iya ini. iya. Cuma saya Ya. melihat orang ini apakah akan, membuat saya makin mager atau akan menggerakkan saya gitu. Jadi orang-orang yang Iya. akan menggerakkan saya itu adalah salah satu, tipe saya gitu. Iya, iya. Saya setuju sih. Jadi orang yang bisa memotivasi saya pikir. Terus kemudian yang tadi kita ngomongin kebanyakan adalah em, yang introvert. Sedangkan kalau di dunia ini sebenarnya kalau saya perhatiin ini adalah dunia yang ekstrovert, ya kan? Hmm. Orang ekstrovert itu banyak mendapatkan reward di dunia ini. Mungkin kita di dunia yang lain, INTP. Mungkin di dunia yang eh, universe yang lain menurut saya. Yang dimana tuh akademisi, orang-orang yang udah negaranya sudah pokoknya kebutuhan sandang pangan papan sudah semuanya terpenuhi. Jadi orang semuanya menurut saya tuh memahami filosofi segala macam. Itu dunia yang lebih ideal for INTP. Tapi dunia kita kan enggak. Orang-orang kita lihat di sini ekstrovert, bergaul, sosial, apa segala macam. Terus kemudian ya berpacu lah, misalnya berlomba-lomba. Nah, jadi menurut kamu dunia ini apa istilahnya tipe ekstrovert apa yang menurut kamu tuh ini di luar pertanyaan ya kayak yang paling ideal live in this world paling ideal bisa optimal Hmm. lah di hidup di dunia ini kira-kira tipe yang seperti apa dan mungkin ya ini relate tuh karena kita ngerti cognitive function ini relate to function apa nih yang menurut kamu the best for living in this world. Ya Oke kan? oke. Kalau menurut saya pasti ada. Nanti saya cerita saya punya ini ya Iya pendapat iya. saya ya. Ya nanti tapi ada pendapat nggak apa kira-kira kita bisa Mmm, Pertanyaan yang menarik ya kok. Belum menarik pernah kan? saya Belum pernah. mendapat pertanyaan yang seperti ini. Ya kan ini namanya NE. Tiba-tiba Iya, menjalar ke yang emang lain. orang INTP pertanyaannya luar biasa. Oh, Jadi iya. di dunia yang Hmm. ekstrovert ini, yang Hmm. sangat menghargai orang-orang ekstrovert, menurut Hmm. saya orang-orang yang punya fungsi FE itu sangat dihargai Oke. karena, eee, maksudnya hampir semua orang itu pengen dimengerti gitu kan, pengen dipahami gitu. Hmm. Dan orang-orang FE ini, sangat bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi menurut saya orang-orang kayak ESFJ, ENFJ itu, di masa dewasanya itu mereka banyak yang berhasil karena mereka Hmm. itu, gampang dan mau memahami orang lain. Hmm. Ya walaupun ekstrovert lain juga ini ya, juga bagus ya kayak TE atau SE atau NE, tapi menurut Hmm. saya orang-orang FE itu punya kelebihan lain karena orang-orang itu butuh untuk dipahami. Tapi ini ya kok menurut saya ya, Hmm. walaupun dunia semakin dunia ini ekstrovert, tapi makin ke sini itu dunia makin introvert nggak sih kok? Oh, Dengan kamu kemajuan merasa gitu? teknologi. Iya maksudnya kemajuan teknologi ini, eee, menguntungkan orang-orang introvert. Menguntungkan. Saya setuju menguntungkan karena seperti Nah, saya bilang kita kan kamu kan nggak mungkin perform sesuatu kayak kayak yang kamu lakukan di TikTok, ya kan? Menggalang begitu banyak orang. Tapi dengan adanya TikTok itu orang introvert pun bisa get the message out. Itu kan sangat luar biasa. Dan kemudian kita bisa kerjain sendiri tanpa apa? Kita kan nggak suka terlalu ramai gitu ya. ya Kalau introvert. Jadi itu membantu. Tapi saya overall ya. saya di konten TikTok Hmm. itu kalau dilihat-lihat nggak pernah ada orang lain sama sekali. Saking introvertnya saya cuma Pas sendiri bikin aja. pas bikin sendiri ya oh ya gak ada iya gak ada kolaborasi apa ya bareng-bareng gitu ya
Nah, Iya. ini mungkin yang pertama nih, kita setidaknya ketemu konten yang berdua lah, setidaknya ada interaksi gitu ya. Iya. Oke, jadi ya menurut saya cognitive functionnya yang SE ya, SE itu menurut saya selain TI saya sangat menghargai karena kita bisa memahami sesuatu. Dari kita bisa memahami sesuatu, belajar cepat itu sesuatu yang menurut saya something to appreciate ya, menurut saya. Karena itu langka pertama. Mm-mm. Dan itu yang membuat banyak orang cari kita. Karena kemampuan analisis dan banyak yang orang tanya, jadi menurut kamu gimana, Cek? Menurut kamu gimana? Banyak yang orang tanya, gimana Dan? Gimana menurut kamu gini? Nah, itu Iya, banyak yang biasa karena kita punya TI yang mereka tuh bingung ini. Tapi kalau dunia ekstrovert yang misalnya di luar sana yang bikin itu menurut saya salah satunya SE karena extroverted sensing itu mereka action ya, bisa action. Dan betul. mereka satu hal yang hebat dari mereka, mereka berani mengambil resiko. Dunia ini Iya. menghargai orang yang mengambil resiko. Kalau ya kalau no risk no reward gitu, mereka berani sekali gitu. Mm. Nah, itu yang membuat mereka SE itu bisa nggak semua SE sukses tentunya kalau risknya Enggak, ngambil kebanyakan. Tapi menurut saya yang tipe-tipe lain yang nggak punya SE atau SE itu kebanyakan yang kebanyakan mager, terlalu ini ya berani mengambil ya. Mungkin mereka mau kaya banget tapi apakah mereka berani ngambil resiko itu? Nah, orang SE betul. itu sama mereka tuh kalau INTP saya rasa memang saya aktif banget di region otaknya itu kayak gitu. Lebih lebih kayak brainy ya, cerebral gitu ya tipenya. Tapi giliran menggerakkan tangan dan kaki saya untuk ngedance, sebenarnya saya lihat kamu, wah sambil ngedance TikToknya itu termasuk INTP yang sudah lumayan banget tuh. Kalau saya tuh susah sekali sinkron dengan musik dengan menggerakkan tangan saya. Jadi SE-nya jelek banget gitu loh, hampir gak ada. Kayak gitu. Jadi SE-nya itu saya pikir saya mengharapkan lebih banyak SE supaya bisa lebih party segala macam. Cuma kita memang sayangnya nggak punya itu. Kayak gitu sih. Iya. Oke. Saya cukup Oke. setuju kok dengan pernyataan KNC itu. Hmm. Karena kalau saya pribadi ya misalnya Hmm. butuh partner, Mhm. misalnya kita bikin sesuatu, uh, orang yang paling saya cari pertama itu pasti orang SE. Karena mereka bisa mengeksekusi ide kita itu dengan cepat gitu. Mereka punya Hmm. kemampuan-kemampuan yang nggak saya miliki. Dan biasanya itu saya suka dengan teman saya yang STP gitu. Saya punya Itu ide, bagus ya. iya punya Hmm. ide terus ajak dia, nah beres tuh sama dia tuh. Emang keren sih orang-orang SE. Ya, ESTP salah satu yang sangat sangat ini dia bisa kendaliin bodinya itu sangat sangat bagus, sangat lincah, sangat itu ya. Dan mereka juga Punya berani ambil TI. resiko. Dia juga punya itu ya. Hmm. Ya, TI juga. Ya itu. Itu menarik. Tapi kadang-kadang terlalu impulsif aja ST. Betul. Iya. Iya. Oke. Memang memang nggak bisa INTP dan STP aja, harus ada J-nya satu buat nge-keep. Nge-keep organize, nge-keep Iya. organize. Jadi memang perlu ada ininya lah ya. Hmm. Oke, menarik sekali. Satu lagi mungkin yang nggak sadar hampir 1 jam juga. Terakhir mungkin closingnya dan untuk kayak misalnya teman-teman kita yang mungkin nonton belajar kepribadian yang INTP karena di belajar kepribadian saya lihat yang cukup ramai itu INTP, cukup ramai yang nonton. Mungkin karena ya saya lebih banyak ini ya. Nah, kira-kira kamu ada tips khusus gak untuk INTP berdasarkan pengalaman? Oke. Nanti Koence juga bantu ya, karena saya butuh tips juga nih dari INTP yang lebih Iya, senior. oke, oke, oke. Kita ini Kalau sifatnya sharing, ya memang iya, ngobrol-ngobrol. kalau dari saya ya, Hmm, gini, saya balik lagi ke perjalanan saya dulu belajar hmm, MBTI. hmm, Kenapa saya mau ngonten ngonten MBTI itu adalah salah satunya karena stereotip dari INTP itu yang buruk ketika dewasa kok. Jadi banyak yang bilang hmm, ini stereotip ya, bukan bukan based on cognitive function, tapi hmm, stereotipnya hmm, INTP itu waktu kecil pintar,
Hmm. tapi pas gede nggak jadi apa-apa gitu. Hmm. Itu banyak banget lah stereotip yang yang kayak gitu. Terus saya penasaran, ah, itu emang itu benar ya gitu. Terus saya cari-cari tahu, ya itu ternyata balik ke pribadinya masing-masing lagi. Kan kita INTP nih, tahu dengan kekurangan kita gitu. Kekurangan kita itu, kayak agak mageran lah, terus nggak suka dengan sesuatu yang terorganisir lah gitu. Dengan kita tahu kekurangan kita, kita bisa meminimalisir kekurangan kita tersebut gitu. Jadi jangan jadikan kekurangan tersebut alasan untuk kita malas-malesan misalnya. Kan ada yang bilang, INTP adalah salah satu tipe yang paling males, kerjanya turu gitu. Nah, kan kita udah tahu nih kekurangan kita itu di hal Hmm. tersebut, ya udah kita eee, kayak misal kita lebih, ngeplan kehidupan kita, kita lebih, mencoba belajar untuk, stick to planning gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian, kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu kita harus pede gitu. Waktu dulu saya nggak pede kok dengan TI saya. Saya ini kan orang yang punya TI yang kuat nih, kuat banget Hmm. gitu kan. Dari dulu saya merasa minder, walaupun saya punya pemikiran yang bagus, tapi saya merasa kayak, kayaknya orang lain itu lebih bagus dari saya gitu, kayak ada perasaan minder gitu. Tapi setelah saya belajar MBTI, Hmm. oh ternyata, pemikiran saya ini emang emang bagus gitu, emang mateng apa yang saya pikirin itu. Jadi, Hmm. kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu coba, apa ya, lebih lebih pede lah untuk menggunakannya gitu. Hmm. Terus, apalagi ya, eee, kita itu orang yang kreatif, jadi, ya carilah orang-orang yang bisa mengeksekusi ide kita, carilah partner-partner yang cocok, jangan cari INTP lagi gitu, karena nanti cuma mikir doang gitu. Jadi Hmm. ya gitulah kira-kira kok. Oke, mantap, mantap. Setidaknya ini ya, intinya kan membuat apa yang kita pelajarin, apa yang kita pahamin ini menjadi terwujud di dunia ini, Heeh, ya kan? Karena pemikiran bagus dan saya setuju sih. Banyak INTP yang memang saya baca-baca juga banyak yang tidak menjadi apa-apa juga karena memang sulit. Karena sulitnya seperti saya bilang dunia ini sepertinya di-create for extrovert. Jadi banyak kayak heeh, misalnya contoh waktu kuliah ya diajarin kalau kamu mau sukses itu tergantung dari network kamu gitu kan. Jadi networking menjadi sangat penting kan gitu. Nah, itu hal-hal yang ya paling berat dilakukan oleh sangat menguras energi untuk networking bagi seorang INTP ya betul, menghadiri acara-acara bertemu orang berbahasa basi hal-hal yang gak guna hahaha hihi itu mmm, wasting time dan habis energi tidak memahami apa-apa tapi dunia itu kesukses orang itu kan begitu party ESFP justru kita kayak lawan dari ininya kita tapi ya saya pikir ya eh, tipsnya adalah bagaimana kita memanfaatkan sebagai kaum rasional ente kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi kayak yang INTP mungkin malas bertemu tapi kamu memanfaatkan TikTok saya memanfaatkan YouTube untuk bisa reach out dan tetap nyaman di tempat masing-masing kayak gitu kan istilahnya teknologi adalah savior buat kita yang harus kita manfaatkan benar tuh sebagai INTP menurut saya juga termasuk IN yang lain gitu mmm, dan menurut saya IN yang lain makanya senang dengan MBTI juga menurut saya belajar IN betul, yang paling ini sedangkan kalau ES jarang yang kita minta dia tes saja mereka acu dan acu karena memang secara itu dia tidak terlalu merasa perlu dibantu dengan hal kayak gini ya kan justru kalau mmm. IN dia merasa ini menurut saya salah satunya kita bisa manfaatkan teknologi itu yang saya rasakan iya Setuju sekali kok. Karena mm. teknologi ini dibikin oleh orang introvert juga sebenarnya. Iya supaya memudahkan ya Iya, komunikasi segala macam itu ya kan orang-orang hebat itu banyak yang introvert juga kan kok.
Mhm. Dan yang kedua memang, mencari orang-orang yang tepat ya, seperti kamu bilang ini untuk kayak gimana pun meskipun kita rajin banget, akhirnya kita perlu satu tim atau apa yang bisa, membantu kita to the next level. Nah, itu Ya, yang memang kita saat itu kita memang perlu lebih banyak energi untuk itu dan juga maintain grup itu juga tidak gampang. Karena seperti kamu bilang ya, kita juga orangnya agak masa bodoh juga. Kayak kayak gitu. Jadi kita iya, punya ini. Tapi memang, TI sama NE dikombinasikan itu adalah menurut saya juga cognitive function yang sangat powerful. Karena dengan jadi tidak perlu perlu minder, ini adalah salah satu yang sangat powerful, selain saya yang kagumi SE misalnya. Kenapa? Karena memahami sesuatu, ya, dan kemudian punya gagasan-gagasan yang itu adalah membuat kita menjadi problem solver yang luar biasa. Problem betul. solver yang sedia biasa dan tapi di sisi lain kan kita tidak memiliki sisi ekstrovert yang kuat. Artinya kita juga perlu menempatkan diri. Nah, menurut saya yang paling bagus ya salah satunya saya perjalanan saya punya hidup itu adalah menjadi konsultan atau analis untuk orang kuat gitu. Itu yang Hmm, paling bagus. Jadi untuk iya menarik. misalnya ya kamu pernah bilang untuk brand ya. Ya kita karena kita objektif untuk brand-brand yang apapun itu, misalnya kalau saya kan di brand-brand kamera fotografi. Saya sering ditanyain untuk konsultasi untuk apa, bagaimana. Karena kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan setiap kompetitor, maka kita dihargain untuk analisa kita itu di situ. Yang dimana tipe tepi lain mungkin akan subjektif atau bias. Ya, Mhm. kalau kita bahkan kita bisa mengkritik diri sendiri atau mengkritik apa yang kita pakai atau misalnya kan banyak orang kan fanatik terhadap merek tertentu. Saya pakai ini merek ini. Dia udah kalau udah fanatik dia akan menganggap ini the best. Kalau INTP dia memiliki Ya, kemampuan objektivitas yang seperti itu sehingga itu yang dihargai oleh brand-brand brand itu juga pengen tahu kenapa ini kok laku ini nggak laku. Nah itu INTP bisa menjelaskan secara rinci di situ karena fungsi analitisnya itu dan sekaligus device away bagaimana dia bisa lebih bagus menungkan NE-nya. Jadi TI-nya menganalisa dulu ini kenapa bisa terjadi seperti ini nih, ya kan? Kenapa ini nggak laku, ini laku. Nah setelah itu bukan hanya stop kasih tahu itu doang, tapi kita juga bisa mendevelop a way pakai NE kita untuk itu tuh bukan powerful seperti itu dan mudah-mudahan dibayar untuk itu. Harus dibayar sih karena itu yang kadang-kadang karena kita masa bodoh dengan produktivitas dan cuan. Salah satunya ya istri saya yang kita perlu ada orang manajer atau apa yang eh, set harga atau seperti itu, ya kan? Karena kita sebenarnya mhm. cuek. Karena kenapa kita cuek dibayar atau kagak untuk memberikan advice yang berharga? Itu karena itu naturally bagi kita. TI itu NA itu naturally kita. Jadi kita tuh kayak nggak menghargai itu karena itu gampang bagi kita. Tapi ternyata itu susah banget sama orang lain. Jadi orang lain yang merasa ini susah, dia akan minta bayaran lebih. Kalau kita cuek, bener gak? Masuk akal Benar. gak yang saya bilang tadi? Itu saya setuju banget kok. Saya juga Iya. cukup sering lah membantu orang menganalisis ya, misalnya Hmm, menganalisis sosmed mereka, hmm, menganalisis, usaha mereka gitu. hmm, Dan betul kata Koince tadi, itu hal yang natural bagi kita. Jadi saya nggak pernah minta harga juga gitu. Orang minta bantuan gini, ya, maksudnya saya ngasih sukarela aja karena menurut saya itu adalah hal yang naluriah dimiliki oleh semua orang, saya mikirnya kan gitu. Tapi ternyata bagi mereka itu hal yang berharga. Nah, harusnya saya hmm. juga minta bayaran ya. Iya, ya. Itulah misalnya ya salah satunya. Cuman caranya kadang-kadang ya kita orang-orang yang seperti yang makanya kita perlu eh, mungkin ada orang yang bantu kita itu. Makanya konten ada manajer ya kayak sebenarnya kayak gitu.
atau Iya, gimana? Kita harus harus cari tahu itu. Itu menurut saya supaya hidup kita lebih baik, ya kan? Karena di mana betul. di dunia ini yang kita lahirkan kita masih membutuhkan material. Kita ini adalah kehidupan material. Nggak seperti yang saya bilang dunia ideal yang diidamkan oleh ente adalah kehidupan yang secara resource yang batinnya kita nggak perlu lagi. Jadi cuman kerjanya cuma mungkin gedung-gedungnya high tech semua, library segala macam, terus nggak perlu makan. Kita nggak perlu makan, nggak perlu apa-apa. Nah itu yang ideal. Tapi kita nggak hidup di dunia itu masalahnya. INTP nggak dihidup di daerah situ. Ya itulah masalahnya, ya kan? Seru juga Betul, ya betul. ini. Seru, seru, seru banget Oke. kok. Oke, ya udah serulah kalau misalnya N ketemu NE itu apa bisa bercabang-cabang, tapi udah 1 jam lebih nih, dan thank you banget ya udah datang bersedia untuk ini. Mungkin suatu saat kalau kita dan punya ide atau kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini kan sebenarnya menyalurkan FE kita juga. Kayak gini kan kita untuk sosial Ya, sekaligus berteman juga. Tipsnya keren-keren. Oke, thank you banget. sip. Sampai Thank you jumpa juga lagi, kok teman-teman. udah ngundang saya. Seru, Sama-sama. seru banget pembahasannya, Seru menarik banget ya. banget. Oke. Ya, oke. Ya.